Hai, assalamualaikum. Balik lagi dengan resep rendang daging sapi. Nah, di sini Uni tambahkan juga telur bebek yang direbus. Tadi pas mengaliu nih tambahkan. Buat kalian yang nggak doyan silahkan di skip. Tapi ini nggak amis telurnya dan ini akan padat kalau dibikin rendang begini. Nah, kita langsung aja ke cara membuatnya. Selamat menonton. Happy cooking. Sama itu ini pakai ini setengah butir kelapa yang ini gongseng. Buat kalian yang nggak punya ini silahkan di skip aja, cuma memang ini rasanya bikin rendangnya lebih endul, lebih lama banget. Ini dipakai setengah butir kelapa aja, yang kelapa tua ya, ini wajib kelapanya yang tua agar dia mengeluarkan minyak. Yang gongseng juga begitu, yang untuk rendang sendiri pakai yang kelapa tua. Ini kelapa gongsengnya wajib pakai api kecil ya, agar tidak hangus. Soalnya kalau apalagi kalau udah menguning begini pakai api gede, hangus itu akan pahit. Jadi tekniknya harus dengan api kecil. Tuh lihat ini segitu tuh kan. Sudah cukup, kita matikan. Ini kalian silakan haluskan, mau diulek atau dengan blender juga silakan. Nah, di sini Uni pakai kelapa yang diparut. Ini kelapanya wajib kelapa tua ya, kalau mau hasilnya berminyak nanti bagus. Jadi jangan gunakan kelapa muda atau kelapa mengkal. Ini Uni pakai minimal itu 3 butir kelapa, tapi yang Uni pakai ini totalnya itu 4 butir kelapa. Setengahnya Uni jadikan kelapa gongseng dan 3,5 butir kelapa Uni peras. Uni tambahkan air tadi kurang lebih 1 liter. Nanti diambil airnya. Nah, buat kalian yang nggak punya kelapa parut ini boleh pakai kelapa yang udah santan jadi itu, kurang lebih 1 kg atau 1 liter. Atau yang nggak punya juga pakai santan instan. Ini nggak tahu takaran santan instan itu kalau ukuran ini berapa kelapa, kalian bisa carilah di internet, di browsing aja. Nah, tinggal kalikan, cuman hasilnya mungkin nggak sebagus kelapa tua yang kita parut begini. Jadi minimal jangan kurang ya dari 3 butir kelapa untuk 1 kg daging sapi. Untuk bumbu halus yang kita perlukan ini cabai merah keriting, lalu ini jahe, dan ini lengkuas, bawang merah, bawang putih, lalu ini serai. Kalian boleh pakai serai yang dibelah digeprek aja juga boleh. Nanti Uni pakai satu aja. Jadi yang satunya Uni haluskan bersama bumbu halus. Lalu ini rawit. Nah, rawit ini sebaiknya jangan di skip, tapi pakai aja sedikit untuk biar wangi. Jadi kalau yang nggak suka pedas silakan kurangi, nggak wajib sama persis takaran rawit atau cabenya. Nah, di sini juga kalau bikin rendang minimal itu 12 siung, atau bisa pakai 200 sampai 250 gram bawang merah agar lebih enak. Jadi jangan pelit bawang merah di sini, dan ini juga bawang putihnya. Nah, seterusnya untuk rempahnya sebenarnya di sini kalau yang punya bumbu ini namanya bumbu daging. Ini biasanya rempah yang dihaluskan. Itu kalau orang Minang biasanya di rempah-rempah itu ada jual, kita tinggal pakai aja. Kurang lebih ini 1 sendok makan kita pakai. Jadi buat kalian yang nggak punya bumbu daging seperti ini, silakan ini diganti dengan ini peka, lalu ini merica putih. Uni tambahkan sedikit aja merica hitam, kalian boleh pakai merica putih aja, nggak wajib di mix begini. Lalu ini kayu manis, kapulaga, pala, dan ini cengkeh, kemiri. Kalian boleh lebihkan kemiri atau di skip, cuman di sini kita nggak ada pakai gula, nggak pakai gula merah juga. Jadi semua aromanya benar-benar dari bumbu rempah, dan ini penyedap alami salah satunya dan bikin
dedak rendangnya itu atau santannya nanti jadi bagus. Dan ini jinten. Lalu ini yang Uni pakai itu ini ketumbar kampung atau pinjalang. Jadi Uni nggak pakai banyak. Yang pinjalang itu yang seperti ini. Sebentar. Nah, ini ketumbar. Biasanya orang Minang banyak pakai ini. Buat kalian yang nggak punya ini, silahkan ganti dengan ketumbar ini, ketumbar biasa. Kurang lebih bisa pakai 1,5 sendok makan, maksimal itu 2 sendok makan. Mau aromanya seberapa. Nah, karena Uni pakai ini, jadi Uni nggak butuh banyak. Apalagi ini kan yang kering. Kalau yang kering ini lebih banyak daripada yang masih segar. Kalau yang segar itu aromanya lebih menyengat, jadi butuhnya lebih sedikit dari yang kering. Jadi yang kering itu biasanya lebih banyak dari yang masih segar. Dan seterusnya juga kalau punya adas manis tambahkan sedikit aja, kurang lebih setengah sendok teh. Nah, Uni pakai adas manis bubuk aja karena nggak punya yang adas manis utuh. Nah, ini semua kalian bisa gongseng dulu atau sangrai. Setelah itu dihaluskan. Nah, nanti haluskan bisa jadinya kurang lebih seperti ini. Ini hasilnya setelah rempah tadi digongseng atau disangrai lalu di blender. Seperti ini hasilnya. Dan sebaiknya rempah-rempah ini jangan disimpan di kulkas karena aromanya bisa berkurang. Begitu juga dengan bawang-bawangan, itu nggak dianjurkan, yang setahu nih ya, pernah lihat di TV begitu. Kecuali seperti bawang putih itu dicincang dulu atau dicincang kasar gitu, tambahkan minyak, itu disimpan di kulkas itu nggak apa-apa, itu akan lebih tahan. Yang utuh itu tidak disarankan, apalagi dikupas. Aromanya, rasa itu kan jauh berkurang, jadi kita butuh banyak untuk memasak. Nah, ini kita sisihkan. Kita akan blender semua bumbunya, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, cabenya. Nah, kalian kalau mau diulek tangan itu lebih bagus, cuman maaf Uni nggak kuat karena banyak ini, ada lengkuasnya juga. Nah, di sini Uni nggak pakai kunyit ya, sebagian ada yang menggunakan kunyit, jadi itu sebenarnya selera. Kita akan tambahkan kurang lebih 1,5 sendok makan aja. Cukup, kita akan sisihkan ini. Kita akan mulai, bismillah. Yang versi Uni tumis dulu bumbu halusnya. Sebagian ada sekali masuk aja semua bumbu halus, santan sama dagingnya. Nah, kalian mau suka yang mana itu selera, boleh pilih aja, sah-sah aja. Kalau ini sebagian orang Minang ada seperti ini, ada seperti itu, ya wajar. Dan takarannya nggak samanya sama, ada yang suka rempahnya lebih banyak misalnya, silakan aja. Atau nggak suka rempahnya kuat baunya, silakan di skip. Cuman memang enaknya itu pakai rempah gitu. Cuma berapa takarannya kalian nggak wajib persis sama. Ini nggak perlu tambahkan minyak lagi karena kita tadi udah blender pakai minyak. Kebanyakan kita tambahkan ini daun kunyit, daun jeruk, daun salam. Nah, ini pakai semua daun-daunan ini. Kalau untuk rendang sengaja Uni beli langsung di pasar, jadi maksudnya nggak pakai yang dari kulkas, baik itu lengkuasnya, jahe, bumbu-bumbu lainnya itu usahakan yang masih fresh biar rasanya juga, apalagi kalau pakai tungku ya, dan jangan pakai api-api yang gede kalau masak rendang ini. Ada bikin rendang 1 jam jadi itu dengan 3-4 jam jadi itu berbeda rasanya. Ini rempah yang kita gongseng atau sangrai tadi dan dihaluskan, masukkan semua.
Atau yang punya bumbu daging begini, tinggal tambahkan bumbu daging aja. Ini sengaja Uni pakai yang gini biar kalian juga tahu nggak semua tempat itu ada bumbu daging. Jadi kalau aromanya udah tercium, kita akan tambahkan dagingnya. Ini untuk 1 kilogram. Nah, ini Uni pakai dagingnya, daging kurban. Jadi kalau motong daging itu jangan lurus ya, tidak-tidaknya miring agak serong gitu, agar dia tidak gampang hancur. Ini dikacui namanya. Buat yang nggak mau pakai ini langsung aja semua bahan masuk itu. Oke. Nah, di sini Uni tambahkan sedikit tetelan. Kalau kita di Minang itu biasanya kalau kita beli daging di pasar, kalau bilang untuk rendang itu pasti dikasih tetelan dikit, pala maknya biar bikin enak. Jadi biasanya dikasih sedikit tetelan, kita tambahkan ke bumbu rendangnya. Oke, walaupun cuma sedikit. Sebaiknya pilih daging yang paha ya, yang untuk rendang ini. Kalau kita beli di pasar, kali ini dagingnya daging kurban, jadi kita nggak bisa milih. Selagi bisa pilih daging paha, jadi nggak gampang hancur dagingnya. Nah, cukup, kita akan tambahkan santannya. Kalau udah bagian luarnya tuh sedikit berubah, kita akan tuangkan. Nih sisa-sisa bumbu tadi jangan dibuang, tambahkan ke sini, bayangkan. Kalau blendernya jangan terlalu sebentar ya, nanti terlalu kasar bumbunya. Jadi kalau baiknya biar agak halus, lamain sedikit blendernya. Ini akan tambahkan juga ini kelapa gongseng tadi. Ini nggak masukin dulu semua, kurang lebih 3 sendok makan. Lebihnya kalian bisa simpen, ini tahan berbulan-bulan di luar, nggak perlu masuk kulkas. Ini nggak sarankan kalau ini masuk kulkas ya, lebih baik di luar aja. Ini nanti Uni kasih juga, tadi udah direbus ini tuh telur bebek yang Uni rebus, nanti Uni tambahkan ke dalam ini. Jadi kupas dulu. Ini kalau telur bebek ini cocok dengan rendang. Nggak punya telur bebek bisa pakai telur ayam, cuman kalau telur bebek di rendang itu lebih padat. Biasanya rumah makan Padang itu suka ada rendang telur. Ini udah mulai sedikit mengental. Ini akan tambahkan, buat kalian yang mau pakai silakan, ini enggak wajib ya, ini selera aja, option aja, karena di rumah doyan rendang telur ini. Jadi ini tambahkan telur bebek yang udah direbus dulu, lalu kita tambahkan Nah, kalian boleh juga, sebenarnya untuk rendang ini banyak macam, ada yang sebagian pakai singkong itu, singkong yang dikeringkan itu kalau di Minang, atau kacang, ada kacang jenis kacang apa ya, merah gitu deh. Lalu atau enggak pakai kentang, kentangnya yang kecil-kecil itu. Cuman nih disuka kalau mau dicampur ya pakai telur ini. Nah, buat kalian di rumah yang mau tambahkan kaldu bubuk silakan aja. Tapi biasanya kalau gula atau gula pasir atau gula merah atau gula Jawa itu jarang, di sini nggak ada kalau orang Minang, tapi nggak tahu ya, namanya juga selera kan. Kalau seleranya suka mau gimana gitu, bisa juga kita ini. Jadi, silakan aja tambahkan penyedap apa aja yang mau Anda kasih.
Nah, ini kalau seperti ini, kalau ini udah cukup. Karena nanti kan beberapa hari mau dipanasi lagi, jadi nggak mau sampai kering-kering banget dulu. Cukup segini. Nanti biasanya kalau udah dingin dia lebih hitam dari ini. Ini sebenarnya udah hitam. Nah, nanti kalau udah dingin biasanya lebih hitam dengan sendirinya. Udah cukup. Kita akan coba cicipi satu aja, bismillah. Ini ambil satu, ini udah mulai agak sedikit dingin, kalian bisa lihat tuh. Tepat sih. Serapnya. Enak banget. Empuk. Sekian buat tayangan kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.